Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Wakila. Ingin membawakan materi presentasi yaitu keteladanan dalam masyarakat. Topik yang dibahas yaitu mengidentifikasi, menganalisis, mengonstruksi. Kita masuk yang pertama, yaitu pembangunan teks dan pemodelan. Mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Pasti semuanya pernah membaca cerita sejarah, kan? Nah, secara umum, cerita sejarah dapat dijelaskan sebagai karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian. Berdasarkan peristiwa, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan cerita sejarah yang khayalan seperti cerpen, novel, dan sejenisnya. Berdasarkan tujuan, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu cerita sejarah ekspositoris, cerita sejarah sugestif. Struktur cerita sejarah. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. 2. Komplikasi. Komplikasi adalah mulai timbul konflik antara tokoh utama dan tokoh lain. Konflik itu perlahan-lahan menanjak sampai klimaks. 3. Solusi. Solusi merupakan kondisi konflik yang mulai menurun dan mengarah pada tuntunan terhadap suatu hal, terutama dari pelaku utama. Yang keempat, reorientasi. Reorientasi biasanya berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam teks. Selanjutnya ada menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah dapat diartikan sebagai penguraian cerita atau novel sejarah ke dalam bagian-bagian yang lebih detail. Jika cerita atau novel sejarah tersebut berupa fakta, waktu menjadi penanda penting. Oleh karena itu, dalam menganalisis cerita atau novel sejarah, ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan, yaitu struktur teks, bahan yang digunakan, teknik penulisan, makna yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerita novel sejarah. 1. Menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Contoh Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu, pohon apel, anak lelaki. 2. Menggunakan tokoh sentral. Contoh dalam cerita Siti Nurbaya, tokoh sentralnya adalah Siti Nurbaya karena tokoh cerita diceritakan dari awal sampai akhir cerita. 3. Menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. Contoh raja, garis cantik, rumah mewah. 4. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. 5. Menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Contoh pada zaman dahulu, dahulu kala, suatu hari. 6. Menggunakan frasa adverbial. Contoh sekembali dari kerajaan setelah melewati hari yang melelahkan dan sejenisnya. Berikutnya ada mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah. Mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah merupakan bagian untuk membangun kembali nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah. Terima kasih.